Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam kelas silakan silakan. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, Ustaz absen dulu lah ya. Fahim, Zaini, Ozil, Abi, Farkos, Fidel, Al, Iqbal, Rigi, Gibran, Darbi, berarti ya, Khairul, Razik, Khairul Hadir ya, Nizam, Aflak, Bakir, Aidil, Aska, Zakwan, Adil, Fikri, Gias, Iqbal, Rabil. Oke, berarti ada 2 orang ya. Tiga ya. 3 orang ya. Oke, jadi untuk hari ini ya, ini khusus hari ini ada materi spesial ya. Karena sebenarnya kan antum belum belajar tentang coding ya. Coding insya Allah dalam jadwalnya itu akan belajar di semester depan atau paling lama di awal tahun ajaran baru, gitu ya. Jadi untuk sekarang itu anggap aja untuk pemanasan. Jadi pembahasan tentang coding dan AI itu tuh ada beberapa pembahasan. Cuma untuk hari ini saya ambil di bagian berpikir komputasional. Ini berpikir komputasional itu cara berpikir komputer. Nah, jadi untuk langsung aja. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Ya. Oke, sebelum kita mulai, sekarang antum pernah nggak melihat orang membuat sarapan? Atau antum sendiri buat sarapan? Pernah nggak? Nah, biasanya kan kalau misalnya lagi di rumah, berarti kan ada orang tua yang buatkan. Atau kalau lagi di sini, ibu dapur ya, mungkin antum nengok-nengok ibu dapur lagi buat gitu ya. Kira-kira untuk membuat sarapan itu tiba-tiba jadi sarapannya, atau ada langkah-langkah membuatnya? Ada langkah-langkah membuatnya. Oke, sekarang kita cobalah contohkan. Antum membuat apa sarapan contohnya? Telur itu sarapan? Gak sarapan, sarapan. Nasi goreng atau apa gitu? Nasi goreng, oke, nasi goreng contohnya ya, nasi goreng. Kira-kira untuk membuat nasi goreng apa langkah pertama yang kita lakukan? Siapkan nasi, apa lagi? Bumbu-bumbu. Berarti langkah pertama kita siapkan bahannya. Apa lagi? Kompor. Berarti kompor itu bagian apa? Alat. Nah, berarti siapkan bahan dan siapkan alat. Setelah jadi baru kita langkah-langkahnya digoreng lah segala macam sampai jadilah sebuah nasi goreng. Nah, itu langkah-langkahnya. Itu langkah-langkah buat nasi goreng. Nah, sekarang kalau langkah-langkah komputer juga ada. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk sekarang itu kita coba ke yang kehidupan sehari-hari dulu. Kayak buat sarapan atau apanya nanti ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut. Jadi untuk kemampuan menyusun langkah-langkah yang jelas berurutan seperti yang tadi itu merupakan dasar dari algoritma. Nah, jadi algoritma itu seperti itu, ya. Dan ini sangat berguna untuk menyelesaikan banyak masalah di sekitar kita, bahkan untuk membuat komputer bekerja. Ya, jadi komputer bekerja itu ada algoritmanya, gitu ya. Ada langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut. Nih. Untuk tujuan dan alur pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun langkah-langkah tadi ya, penyelesaian masalah secara terstruktur seperti membuat resep untuk komputer. Nah,
Itu untuk tujuan dan alurnya. Lalu coba kita lihat gambar ini. Ini gambar yang sebelah kiri yang di kantin. Yang kanan itu ada robot. Kira-kira dari yang melihat gambar itu apa masalahnya? Dari kantin dulu. Rusuh. Nanti nggak ada aturan untuk mengantri. Kalau yang sebelah robot ngapain itu? Kebingungan. Kenapa bingung kira-kira? Dia bingung mau mengambil apa? Kenapa tuh tangannya tuh mengambil apa? Berarti nggak ada instruksi untuk mengambil sesuatu. Ambil katanya. Apa yang mau diambil gitu? Berarti instruksinya tidak jelas. Ya, tidak jelas instruksi ke robotnya mengambil apa. Ada instruksi yang mengatakan ambil katanya. Tapi ngambil di meja itu ada beberapa. Ada pensil, ada tempat pensil, ada buku gitu. Nah, jadi dia bingung seperti itu. Jadi untuk membuat instruksi berarti harus jelas. Juga harus runut. Nah, seperti itu ya, harus terstruktur ya. Oke. Sekarang kelompok ya, kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya sesuai tempat duduk aja. Ya, 3 sampai 4 orang. Berarti ini ada berapa kelompok? 1 2 3 4 5. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, gitu ya. Sekarang kita ada LK per kelompoknya. Jadi di LK ini kita akan membuat apa ya? Membuat kayak algoritma namanya. Berarti Ustaz sediakan beberapa instruksi. Di sini ada berapa instruksi nih? 8. Ada 8. Ada kartu maju, ada mundur, belok kiri, belok kanan, kartu ambil, kartu letak, kartu jika maka, sama kartu ulangi 2 kali. Oke, mungkin yang membingungkan kartu mana? Jika maka. Oke. Kalau kartu jika maka kapan dipakai? Misalnya ini kan dari satu kartu ini kan ambil dan letak ya. Oke. Contohnya ketika antum mau memindahkan ini penghapus ini ke belakang. Oke. Jadi pertama kali kita di sini. Misalnya kita mau berbelok nih. Kalau antum mau pakai kartu belok kiri, misalnya belok kiri, maju dulu kan? Kapan dia kira-kira mau belok kiri? Kalau misalnya ketemu meja, jika ketemu meja belok kiri. Nah, maka itu. Jadi itu pakai jika maka. Paham? Jadi jika apa dia berarti baru berbelok, atau jika apa dia baru maju, atau jika apa dia mundur. Seperti itu. Jika apa dia ngambil kartu atau ngambil apa? Nah, seperti itu. Oke. Ada kartu ulangi lagi. Kalau kartu ulangi kira-kira apa? Ulangi 2 kali. Misalnya ulangi 2 kali. Misalnya kalau antum mau balik arah depan nih, mau balik arah. Berarti pakai kartu ulangi atau enggak kira-kira? Nah, belok kanan ulangi 2 kali. Berarti kan kalau belok kanan kan ke kanan dulu, ke kanan lagi. Nah, gitu. Berarti dia ulangi 2 kali seperti itu. Oke. Sekarang coba, berarti antum coba. Di sini nih ada 3 masalah yang ditulis di apa ini? Di LK ini. Nanti antum tulis nama kelompok antum, kelompok berapa? Yang pertama nama-namanya, lalu masalahnya. Contoh masalah tadi apa? Memindahkan apa tadi? Contohnya memindahkan buku. Berarti nanti akan ada 1 orang sebagai, setelah dibuat ya, nanti ada 1 orang sebagai pembaca instruksi, 1 orang sebagai mempraktekannya, sebagai robotnya. Ya, misal, coba Aidil ke depan. Ya, Aidil depan ya. Depan. Ya, Aidil ke depan. Ustaz mau memindahkan, Aidil di situ aja ya. Ustaz mau memindahkan video ya. Oke, Aidil ya. Kartu maju, jika ketemu meja berhenti. Oke. Oke, ambil spidol. Belok kanan, ulangi 2 kali. Oke, kartu maju. Oke, tadi kan belok kan, belok itu berarti cuma untuk belok ya. Berarti dia kalau belok aja, nggak maju ya. Berarti kita pakai lagi kartu maju. Oke, maju. Jika ketemu meja berhenti. Letakkan. Nah, ada. Itu memindahkan juga. Nanti aku silakanlah pilih lah. Kira-kira mau memindahkan apa ya? Nah, nanti kita praktikkan seperti itu. Oke, boleh? Ya, makasih ya, Sil. Oke, sabar kita lah ya. Jadi nanti kan di sini ada 3 masalah.
Untuk yang diinstruksikan cukup satu aja. Ya, untuk menghemat waktu, kan 3 masalah itu nanti pilih satu, tapi tetap dibuat 3 masalah ya. Misalnya memindahkan apa gitu ya. Memindahkan sapu. Terserah lah masalahnya. Dan harus nih memuat instruksi ini. Semuanya. Nggak harus semua, cuma kalau bisa semua lebih bagus. Ya. 3 masalah, cuma yang kita ambil satu aja untuk dibuat instruksinya. Oke, silakan. Ya, boleh silakan coba didiskusikan. Ya, didiskusikan dengan temannya. Ya, saya kasih waktu 10 menit lah ya, paling lama ya. Aku baca instruksinya. Stop jam. Kalau ketemu jam. Jika ketemu meja, Belok kanan ada. Sudah? Nah, ya. Sudah semua ya. Oke, kita lanjut ke tahap apa ya? Pembuktian instruksinya ya. Fase peragaan ya. Dimulai dari kelompok siapa tadi ya? Fahim dulu. Ya, silakan tentukan siapa yang menjadi robot. Siapa yang menjadi pembaca instruksi ya? Fahim baca instruksi ya. Ya, robotnya Ricky. Oke, silakan. Wah, robot UP. Gimana posisinya lagi? Ini yang betul aja. Oke, silakan kita dengarkan instruksi dari Fahim. Silakan. Maju jika bertemu meja berhenti. Belok kiri. Jadi, Maju jika bertemu meja berhenti. Robot batu. Belok kiri. begini. Maju jika bertemu kursi berhenti. Pas. Belok kanan. Kanan, oke. Pas instruksi ya. Maju jika bertemu dinding berhenti. Belok Belok kiri. kiri. Maju jika ketemu rak berhenti. Siap. Ambil Qurannya. Udah, oke betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Fahim. Oke, berarti dari instruksinya udah betul semua, sesuai ya berarti ya. Berarti nggak bingung robotnya ya. Oke, lanjut kelompok nih Masir. Ya, kelompok Masir silakan. Ya, silakan. Siapa robotnya? Ya, kita yang kasih instruksi. Robotnya. Ya. Oke, silakan. Maju. Jika bertemu meja berhenti. Ambil Al-Quran. Belok kanan 2 kali. Jika bertemu meja berhenti. Ya, betul. Belok kanan. Kanan. Maju jika sampai ujung meja berhenti. Belok kiri. Maju jika ketemu ujung meja berhenti. Lurus loh. Oh, sebenarnya ada error dikit tuh. Karena ujung meja ada 2 nih, ujung meja ini sama ujung meja itu kan. Nah, terus Belok kiri. Maju jika bertemu rak berhenti. Ujung meja berhenti. ya. Belok kanan. Nah. Maju jika bertemu rak berhenti. Letakkan Al-Qurannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Fikri. Oke, berarti sebenarnya ada satu instruksi yang miss sebenarnya ya. Yang bagian jika ketemu ujung meja. Karena ujung meja tuh ada banyak tuh. Ujung meja ini itu udah banyak tuh meja ujungnya apa ya. Berarti yang pas tadi dinding sepertinya. Dekat dinding baru berhenti kan. Bapak.
kelompok siapa lagi tadi? Oke, kelompok Iyas, silakan. Siapa yang memberi instruksi? Siapa yang jadi robotnya? Ya, silakan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, alhamdulillah udah semua ya. Berarti dari yang tadi antum semuanya udah bisa untuk menyusun instruksi ya. Itu baru sederhana. Oke, nanti kita coba di bagian di laptop ada lagi. Ya, ada gamesnya, game khususnya. Oke, kita coba ice breaking dulu. Ya, ada sedikit ice breaking dan ini sama juga instruksi ya. Jadi ketika Ustadz ngasih instruksi batok, antum berarti megang kepala. Ya ini. Oke, batok ya. Kalau Ustaz kasih instruksinya batu, pegang mulut. Oke. Kalau Ustaz kasih apa? Kasih instruksinya batik, pegang pundak. Ada 3 instruksi ya. Batok, batu, batik. Oke, 3 instruksi. Nah, kita mulai. Batuk, batuk, batik, batuk, batik, batuk, batuk. Oke, lagi ya. Kita tengok siapa yang error ya. Oke, lagi. Batuk, batuk, batik, batuk, batik, batuk, 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 batuk. Iqbal. Oke, dah tepuk tangan. Oke, terakhir kita coba di laptop ya. Jadi di laptop itu ada website Blockly Games. Nanti kita coba. Silakan per kelompok ambil 1 laptop. Silakan ya. Ambil 1 laptop. Kalau sudah, silakan dihubungkan ke internet. Setelah itu dibuka Blockly Games, ya. Blockly Games. Nih, Blockly. B-L-O-C-K-L-Y. Blockly Games. Nah, ambil yang labirin. Kalau dalam bentuk bahasa Inggris berarti maze. Ambil yang maze. Coba dulu, ya. Kita buat maksimal dia maksimal 10 level 10 tuh. Kita coba sampai level 5 aja lah. 5 atau sampai 8. Ini yang maze ya. Maze atau labirin. Tugasnya itu menjalankan ini sampai ke titik merah. Semakin tinggi levelnya, semakin susah nanti. Lalu di sini ada instruksinya. Ini instruksi bergerak maju, belok kiri sama belok kanan. Kanvas ini gunanya untuk meletakkan instruksinya. Dan kalau Anda lihat di sebelah sini nih, ada batas minimum balok yang dipakai atau instruksi yang dipakai. Oh ini kalau nggak salah cuma 2 nih maksimalnya. Oke, berarti kalau bergerak maju, belok kiri. Oke, silakan coba. Yang sudah boleh dicoba. Sampai level berapa maksimal bisa? Wes. Ya, Di sana. ya, sudah. Level 3 kan. Oke, ini udah level 3. Iya, coba nanti sampai badan tuh apa ya? Ya, level 2. Ya, jadi. Maju ke kanan. Berarti siapa? Itu apa, Le? Lihat kiri ya.
Jika ada kiri, apa yang harus dilakukan? Mau apa dia? Mau maju. Jadi kalau ada kiri maju. Oh, berarti gerak maju. Ya, gerak maju. Oh, ini dulu. Oke, boleh dulu. Silakan dulu. Ya. Dulu. Oke. Nah. Oke, boleh tutup dulu. Udah sini. Dikit aja. Ayo, Marcos. Nah. Kita tutup dulu pembelajarannya ya. Udah. Alhamdulillah udah selesai. Tadi kelompok sini, kelompok saya ini berapa tadi? Sampai 8. Kelompok bias? 7 8. Udah langsung 8. 7. Oke. 10. Oh, mana ada? 8 ini 8 ya. Oke, ini 8 juga enggak salah. 8 kan? Ini 7 kayaknya. Oh, udah selesai. Oke, 8 ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti maksimal 8 tadi ya. 8 untuk apanya? Oke. Jadi, dari yang kita udah kerjakan tadi, ya, dari yang pertama pakai LK tadi, yang kedua pakai apa tadi, Blockly. Itu sebenarnya ada definisi algoritma di situ. Ya, kira-kira apa definisi algoritma menurut Anda? Gerakan berulang. Gerakan berulang, apa lagi? Perintah. Langkah-langkah, oke, perintah, apa lagi? Kira-kira ada masalah kan tadi? Ya kan, menyelesaikan masalah dalam perintah kayak gitu ya. Oke, kita coba lihat apa itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau urutan instruksi atau perintah tadi ya, yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, bisa dibilang algoritma itu seperti resep masakan. Kalau kita ikuti instruksi satu persatu dengan benar, hasil akhirnya akan sesuai dengan harapan kita. Seperti itu ya. Jadi itu yang didefinisikan sebagai algoritma. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Next, jika ada lain kesempatan bertemu lagi, kita akan membahas bagaimana cara kerja AI. Jadi AI itu ada cara kerjanya. Menurut antum, mana yang lebih pintar, AI atau manusia? AI atau manusia? Manusia, betul. Karena AI itu kalau nggak ada data yang diberikan sama ke manusia, dari manusia dia nggak akan bekerja. Betul. Meskipun dia terlihat seperti wah kali kan, cuma kalau dia nggak dikasih data sama manusia, dia nggak akan bekerja. Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Oke ya, kita cukupkan pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Dan apa bertemu majelis? Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.